Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran hukum zaman klasik. Pemikiran hukum zaman klasik bersumber dari alam, di mana masyarakat pada saat itu memiliki kepercayaan secara mistis dan religis Olimpus yang dijadikan pedoman atau aturan hidup pada saat itu. Pemikiran hukum zaman klasik memiliki tokoh dan pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu Socrates. Socrates mengajarkan tentang etika dan kesusilaan agar manusia bisa membedakan hal-hal yang benar atau yang salah, baik atau yang buruk, dan adil atau tidak adil. Tokoh yang kedua yaitu Plato. Plato mengajarkan bahwa dunia yang sungguh-sungguh yakni dunia dengan ide-ide yang abadi. Tokoh yang ketiga yaitu Aristoteles. Dia menyatakan realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera atau mata kita. Yang kedua yaitu pemikiran hukum zaman modern. Pemikiran hukum zaman modern bahwa prosedur penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik, rasional, dan menggunakan metode deduksi yang semakin ketat. Descartes 1956 sampai 1650 adalah tokoh yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu, tanpa bandingannya harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri. Menurut satu metode yang umum, yang harus dipandang sebagai hal yang benar adalah apa yang jelas dan terpilih-pilih. Yang ketiga yaitu pemikiran hukum zaman postmodern. Pemikiran hukum zaman postmodern adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, pemikiran, teori, dan praktikum hukum dalam era modern, postmodern, dan modernisme hukum itu sendiri. Di zaman postmodern memiliki beberapa tokoh dan pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu Jean-François Lyotard. Pemikiran Lyotard terhadap ilmu pengetahuan postmodernisme bukanlah semata-mata menjadi alat untuk penguasa, melainkan ilmu pengetahuan postmodernisme memperluas kepekaan terhadap pandangan yang berbeda dan juga memperkuat kemampuan dalam bertoleransi atas pendirian yang tidak mau dibandingkan. Tokoh yang kedua yaitu Jacques Derrida, merupakan seorang filsuf yang dikenal pemikirannya tentang dekonstruksi. Dekonstruksi secara etimologis memiliki makna seperti mengurai, melepaskan, dan membuka. Tokoh yang ketiga yaitu Paul-Michel Foucault. Dalam pemikiran Foucault terkait modernisme, menurut Dr. Ali Maksum, terdapat beberapa poin asumsi yang ditolak oleh Michel Foucault. Yang pertama, pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental, atau universal, akan tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Yang kedua, tidak ada pengetahuan yang bisa menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Yang ketiga, pengetahuan itu tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terkait dengan rezim-rezim penguasa. Sekian penjelasan dari saya tentang pemikiran hukum zaman klasik, pemikiran hukum zaman modern, dan pemikiran hukum zaman postmodern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.